Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu mithla sawaba qira'atina ila arwahi abaina ujdadina mahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد كما خصوصا إلى أرواح علمائنا مشايخنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين كما نقرأ أيضا أن الله يبارك في أعمارنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا هذه النية كلها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah Ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 5 November 2024 Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Walal mu'alif di halaman 165. Al-imanu wal kufru nakidon. Iman, keimanan dan kekafiran adalah dua yang selalu bertentangan. Nakidon selalu bertentangan, bertolak belakang, berlawanan. Wa ba'da hadzal bayanil mustafidhi, setelah keterangan ini yang al-mustafid yang sangat luas. Setelah keterangan ini yang telah luas, keterangannya sudah jelas, sudah luas pada ayat-ayat sebelumnya. Keterangan yang sudah jelas apa itu andolalatil musyrikin, tentang kesesatan orang musyrik. Maka datanglah ayat berikutnya itu ja'atil ayatu, maka datanglah ayat-ayat berikutnya litadha'a aidina alal haqiqah. Ayat-ayat yang berikutnya litadha'a aidina, meletakkan tangan-tangan kita atas hakikat yang jaliyah tuh, hakikat yang besar, nasi'ah, yang nyata. Apa itu yang dimaksud? Ayat berikutnya ini menerangkan tentang hakikat yang jelas, yang nyata. Wahia, yaitu annal imana wal kufra nakidani, bahwa keimanan dan kafiran itu dua perkara yang saling bertolak belakang, ya. La yajtami'an, tidak akan kumpul antara keimanan dan kekafiran. Wa annal hidayata wa dhalalata biyadillah, hidayah, petunjuk sehingga orang menjadi beriman, wadhalal, kesesatan, ya. Walaupun di depan matanya ada kebenaran, dia nggak nerima. Nah itu biyadillah, ada di tangan Allah.
ada di tangan Allah. Yadha'u kullan minhuma fil makanil munasibilahu. Allah meletakkan keduanya, yaitu apa tadi, keimanan dan kekafiran, ya, hidayah dan kesesatan, Allah letakkan, Allah tempatkan di tempat fil makan, di tempat yang munasib lahu, di tempat yang layak, di tempat yang cocok, di tempat yang sesuai lahu baginya. Nah, dan Allah Ta'ala yang berkuasa memberikan keimanan dan kekafiran. Diberikannya itu kepada siapa? Kepada diletakkannya di mana? Di tempat, maksudnya tempat itu hati manusia yang munasib, hati manusia yang sesuai. Ya. Apa hati manusia sesuai? Nah ini bukan artinya Allah pilih kasih, ya, yang satu diberikan keimanan, satu enggak. Diletakkannya pada hati, pada tempat yang sesuai. Nah, bagaimana sesuainya itu? Faman kana qalbuhu mustaniron binurillah. Nah, orang yang hatinya mustaniron binurillah, ya, orang yang hatinya terang dengan cahaya Allah. Artinya orang itu memang ingin mencari yang benar gitu. Itu artinya orang yang memang mencari kebenaran. Mustadian bidiyaillah, hatinya itu terang dengan sinar Allah. Diyail haq artinya dengan cahaya kebenaran. Nah, dialah yang Allah Ta'ala kasih hidayah tuh. Syarahallahu sadrahu lid-dinil haq. Jadi Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima agama yang benar, yaitu agama Islam. Ya, ini cocok jadinya karena dia memang ingin mencari kebenaran, maka Allah kasih hidayah sehingga dia memeluk agama Islam yang benar. Sebaliknya, wa man kana a'mal qalbi, orang yang hatinya a'ma kan buta, ya. Matmusul basirah, yang dihilangkan mata hatinya. Sarafahullahu an ru'yati anwaril iman, maka Allah palingkan, Allah jauhkan, ya, orang yang hati seperti itu Allah jauhin dari ru'yati anwaril iman, nah, dari melihat cahaya iman. Wa hidayatil Quran, jauh dari petunjuk Al-Quran. Nah, itulah, jadi tergantung dari siapa itu? Dari manusianya. Kalau memang dia mau, Allah kasih, dia berusaha. Kalau memang dia nggak mau, ya nggak dikasih. Nah, itu kan namanya Allah meletakkan, ya, keimanan dan kafiran pada tempat yang layak. Nah, ya. Nah, itulah firman Allah yang mengatakan, atau yang tadi mengatakan bahwa iman dan kafir itu adalah sesuatu yang bertolak belakang. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa orang yang Allah ingin memberikan hidayah, yasrah sadrahu lil Islam, maka dia dadanya akan diberikan kelapangan untuk menerima Islam. Siapa yang ingin Allah kasih. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan. Orang yang tidak ingin, maka Allah jadikan dadanya sempit. Dayiqan, sempit. Harajan tuh. Syaradan syadiduddik, artinya sangat sempit. La yattasimu li syai'in minal khair, sehingga kebaikan dan petunjuk itu enggak ada tempat di hatinya itu, ya, sempit. Nah, itu bagaikan apa itu? Diumpamakan ka'annama yas'adu fis sama, bagaikan dia naik ke atas. Nah, bagaikan dia naik ke atas. Orang yang dadanya sempit bagaikan orang yang naik ke atas. Ini salah satu di antara mukjizat Al-Quran. Ada mukjizat ilmu pengetahuan. Nah, ini namanya mukjizat ilmu falak. Apa ini falak? Fisika. Ilmu fisika. Ya. Nah, jadi sebelum ditemuin oleh manusia, Allah sudah katakan. Orang yang naik ke atas dadanya sempit.
Nah, waktu zaman turunnya Al-Quran belum dapat dibuktikan. Ya, kenapa? Karena paling tinggi orang naik ke atas genteng kalau hujan. Mau benerin apa? Ya kan hujan, karena lama nggak musim hujan. Mungkin ada genteng yang merosot, ya karena diterjak sama kucing. Ya, sehingga apabila hujan apa itu? Bocor. Dari paling tinggi orang naik ke atap rumah. Kalau seandainya mau benerin apa? Genteng. Nah, ada lagi yang paling tinggi dari itu. Ya, kalau di sini, ya. Kalau di sana, ya mau metik korma. Ya, nah, kan kalau pohon korma lebih tinggi dari genteng gitu maksudnya. Kalau di sini bukan korma, paling tinggi apaan? Pohon kelapa. Nah, oleh karena nggak ada pohon kelapa, itu orang udah nggak kenal pohon kelapa. Itu kan pohon kelapanya ditebang. Ya, bikinin apaan? Apartemen. Nah, mau naik apartemen dah sekarang. Nah, paling tinggi orang naik. Nah, kalau sekarang, kalau dulu kalau naik apartemen kan gitu aja waktu dulu. Paling tinggi orang naik ke atas pohon kelapa. Nah, ketika orang metik kelapa di atas, nggak sempit dada saya kayak gitu. Jadi belum terbukti waktu itu. Ya. Nah, jadi jangan langsung menyangkal ayat Quran. Oh, berarti ayat Quran ini tidak sesuai dengan kenyataan. Oh, enggak. Nah, ini sebetulnya ayat-ayat kayak ini ayat ilmi katanya. Jadi harus kita ini penasaran. Nah, kalau kita penasaran apa? Kalau kita penasaran, kita ingin menggali rahasianya tentang kebenaran ayat ini. Itu. Nah, kita ini nggak usah penasaran, kan orang penasaran itu orang ngerti. Ini baca Quran dengan ngerti, ya, bagaimana mau tahu kalau itu adalah suatu PR yang harus membuat kita penasaran. Ini nggak ngerti. Jadi ternyata yang ngerti siapa? Orang di luar Islam. Penasaran, PR. Kalau anak sekolah PR pekerjaan rumah. Oh, bahas kenapa dikatakan orang naik ke atas itu dadanya makin sempit, makin tinggi makin sempit. Nah, akhirnya terbukti bahwa lapisan bumi ini dikelilingi oleh oksigen. Ya. Oleh karena itu manusia hidupnya Allah suruh tinggal di bumi yang ada oksigennya. Semakin menjauh dari lapisan bumi makin berkurang oksigen. Ya, itu oksigen paling-paling adanya sekitar 500 meter ke atas. Kalau udah ke atas 500, lebih dari 500, dari pohon kelapa 20 meter tadi kan. Kalau udah ke atas 500, oksigen makin berkurang. Nggak ada oksigen sama sekali. Nah, oleh karena itu kalau orang mau menjelajah ke ruang angkasa, dia harus menggendong tabung, bukan tabung gas. Tabung apa? Nah, oksigen. Oh, orang ke atas mau masak kayak pakai gas. Dari mana tahu taunya oksigen? Nah, karena dari tabung itu ada selang. Masuk ke mana nih? Ke hidung. Itu. Mau orang makan di hidung. Mau makan. Nah, ya. Nah, itu terbukti, ya. Nah, apa yang dikatakan Quran, orang naik ke atas sempit. Makin ke atas makin sempit. Kenapa? Karena makin ke atas dari bumi makin berkurang apa? Oksigen. Nah, ini ayat kehebatan Al-Quran. Jadi belum manusia temukan, Allah sudah kasih tahu. Qala Ibnu Jarna, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah menjadikan ar-rijsa. Ar-rijsa itu artinya kekotoran. Ya. Kan kekufuran itu kotor. Innamal musyrikuna najasun. Allah jadikan najis kotoran itu di mana? Di hati orang yang memang tidak mau apa? Karena memang dia mau beriman nggak dipaksa. Ya. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, hada masalun. Ayat ini perumpamaan tuh, masalun. Jadi Allah nerangin kepada kita dengan berbagai cara supaya kita paham. Ya, diumpamakan bagaikan. Nah, ini dengan cara amsal namanya. Ya. Tuh. Allah Ta'ala daraba masal inilah perumpamaan. Darabahullahu, Allah umpamakan liqalbi hadzal kafir.
Allah umpamakan hatinya orang kafir yang tidak mau menerima keimanan, fi syiddati dikihi, sangat sempitnya sehingga tidak sampai iman tuh saking sempitnya. Seperti apa katanya itu? Masalum tinaihi minas su'ud ila sama. Seperti orang itu tidak mau naik ke atas. Kenapa dia nggak mau ke atas? Ya karena dia nggak punya oksigen. Takut kalau naik ke atas nggak ada oksigen apa? Mati. Wa ajzihi anhu, dia tidak mampu naik ke atas karena tidak ada alat ke atas dan tidak ada oksigen. Li'annahu laisa fi wus'ihi, karena dia tidak mampu. Nah, itulah tadi perumpamaan orang kafir yang tidak mau menerima kebenaran, dadanya sempit bagaikan orang naik ke atas. Walal mufassirun, kata ulama tafsir, walamma nazalat hadhil ayah, ketika ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, su'ila Rasulullah ditanya oleh para sahabat. Faqila lahu, pertanyaannya yang mereka ajukan kepada Rasulullah, kaifa yasrahullahu sadrah, bagaimana Allah lapangkan dadanya hamba yang memang ingin mencari yang benar gitu, ingin menerima kebenaran. Gimana tuh Allah apa itu lapangkan? Maka atau bagaimana alamatnya? Maka Nabi menjawab, yakdzifullahu ta'ala fihi nuruh. Orang yang memang ingin mencari kebenaran, mencari petunjuk, Allah buat hatinya itu apa? Bercahaya, nur, ya. Hatta yanfasiha wa yansyariha, sehingga hatinya lapang. Tuh. Dadanya lapang, hatinya lapang, sehingga dia bisa menerima kebenaran. Faqila lahu, maka Rasulullah ditanya lagi, wa hal lidzalika min amarah yu'rafu biha, apakah ada alamatnya, ada tanda sehingga diketahui hati ini bisa menerima kebenaran. Nah, maka Rasul menjawab, al-inabatu ida daril khulud. Nah, orang yang Allah kasih hidayah, tandanya apa? Dia itu al-inabah ila daril khulud. Apa itu? Al-inabah ila, dia kembali menggunakan waktunya untuk mencari bekal. Buat apa ini? Buat negeri yang kekal. Nah, maksudnya negeri akhirat. Watajafi, dan sebaliknya, Allah jauhin, Allah renggangin hatinya andaril ghurur, dari negeri yang penuh dengan tipuan. Nah, apa itu negeri yang penuh dengan tipuan? Dunia, ya. Jadi tandanya orang yang Allah lapangkan dadanya menerima iman, ya, dia itu apa tuh, ya? Nah, waktunya digunakan untuk mencari bekal buat akhirat. Tapi mereka yang tidak mau beriman, tandanya apa? Tertipu dengan kehidupan dunia. Wal isti'dad lil maut qabla nuzulihi. Nah, ini tandanya. Dia mempersiapkan sesuatu untuk kematian sebelum datangnya kematian. Nah, itulah tandanya kalau Allah memberikan seseorang, memberikan hidayah, ya. Tandanya seperti itu, ya. Dia mempersiapkan dirinya hidup di dunia buat kehidupan di negeri akhirat. Nah, itu tadi, ya. Nabi mentafsirkan ayat faman yuridillahu ya ayyahdiyahu sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Nah, kemudian yang berikut, ayat berikutnya adalah diberikan tema judul ad-dinul haq wal Islam. Agama yang benar adalah agama Islam. Agama yang dibawa, yang disampaikan, yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul Allah kepada umatnya masing-masing. Yang terakhir
yang dibawa disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah agama Islam. Summa tataba'atil ayat, kemudian ayat-ayat berikutnya ya tubayyinud dinal haq, menerangkan tentang agama yang benar. Alladzi ba'atsallahu bihi rusulahu, yang dengannya lah tuh, yang dengan agama Islam itulah Allah utus para rasul-rasulnya. Ya. Jadi Allah utus para rasul untuk menyampaikan kepada umatnya masing-masing akan agama yang benar, jangan salah pilih. Ya. Yang benar adalah agama Islam. Ya. Bukan semua agama. Bukan semua agama benar. Ya. Agama adalah agama Islam yang disampaikan terakhir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa dinul Islam al-mustaqim. Dinul Islami al-mustaqim. Ya, agama Islam yang lurus. Ya. Kenapa kalau dikatakan kalau yang benar itu yang lurus? Karena yang lurus itulah yang bisa menyampaikan. Kan kalau orang beragama tujuannya ingin bahagia dunia akhirat. Jadi ujung-ujungnya gitu. Ujung-ujungnya harapan orang beragama apa itu? Bahagia dunia akhirat. Di dunia hidupnya bahagia, di akhirat nanti akan bahagia. Nah, itu bisa menyampaikan kepada tujuan kalau dia menempuh jalannya yang lurus. Nah, kalau jalannya belok sana, belok sini, belok sana, belok sini, bisa jadi apa antum? Nyasar. Ya. Kalau nyasar nggak nyasar, nggak sampai ke tempat tujuan. Nah inilah agama yang menuntun umatnya ke jalan yang lurus, maksudnya bisa menyampaikan kepada tujuan tadi. Apa tujuannya? Bahagia dunia akhirat. Nah, mengikuti petunjuk siapa? Petunjuk Allah yang telah menciptakan alam semesta, baik alam dunia, alam akhirat. Nah, karena dia yang ciptain, kan dia yang tahu caranya. Jangan ngikutin ya, petunjuk yang lain. Nah, inilah agama Islam. Jadi apa artinya lurus? Allazi la iwaja. Lurus itu yang tidak bengkok-bengkok. La tirob. Jalan yang tidak apa? Ya. Antirob itu artinya jalan yang bukan jalan yang apa itu ya, ittirob artinya jalan yang apa, bukan jalan yang ragu-ragu, sono kemari. Pamanistam sakabihi. Nah, siapa orang yang memegang teguh dengan agama Islam, maka apa ya, sa'ida, dia akan beruntung, wahtada, dapat petunjuk. Tetapi waman a'rada anhu, siapa yang berpaling melengos, menjauh, dhalla wasyaqa, dia akan sesat. Nah, wal ma'sumu man asamahullah. Orang yang dipelihara, orang yang maksum, artinya terpelihara adalah orang yang Allah jaga. Nah, inilah ayat yang menyebut tentang itu tuh, bahwa agama benar, agama hak. Agama Islam adalah agama yang hak. Ini ya firman-Nya. Hadza siratu rabbika mustaqiman. Inilah jalan petunjuk Tuhanmu yang lurus. Ini agama Islam yang disampaikan oleh Muhammad adalah jalan ya Tuhanmu yang lurus kalau kamu ingin mencapai tujuan. Qad fassalnal ayat. Dan sungguhnya Allah telah menerangkan al-ayat, ya, ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebenaran Allah, liqaumin yadhkurun, bagi orang-orang yang ingin apa? Ingat. Lahum darussalam. Nah, bagi mereka lah ya mencapai tujuan, yaitu bahagia di akhirat nanti, ya, dia akan ditempatkan di Darussalam. Nah, itu salah satu nama surga, namanya Darussalam. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wa huwa waliyuhum,
Dialah Tuhan yang memberikan ya. Memberikan pertolongan bima kanu ya'malun, dengan sebab apa yang mereka lakukan di dunia, yaitu apa tadi? Beriman. Nah, itulah tadi keterangan ya, bahwa agama Islam agama yang benar, yang bisa menyampaikan kepada tujuan. Nah, kemudian ayat berikutnya adalah menerangkan tentang al-hasru wal hisab. Al-hasru apa artinya al-hasru? Kebangkitan. Ada kebangkitan, ada kumpul. Nah, itu. Untuk apa? Untuk dihisab. Untuk diadili. Diadili oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ahkamul hakimin. Nah, ini rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima kan al-imanu bil yaumil akhir. Rukun iman yang kelima, ya. Ini ketika kita mengatakan rukun iman yang kelima al-yaumil akhir, bukan hanya nanti saat terjadi hari kiamat, ya. Nah, seseorang meninggal dunia berarti dia sudah memasuki pintu gerbang, ya. Orang meninggal dunia walaupun hari kiamat belum terjadi, ini udah memasuki pintu gerbang. Dia akan melihat ya, apa yang tidak terlihat oleh orang yang masih hidup. Nah, tentang ya, perjalanan yang akan ditempuh nanti menuju. Jadi mereka itu di alam kubur, para arwah, nah itu menunggu datangnya hari. Nah, sambil menunggu, nah itu sudah ada balasan walaupun waktu itu belum dihisab. Ya, ada nikmat kubur, ada apa tuh? Azab kubur. Nah, berarti kan ini termasuk iman bil yaumil akhir. Iman ya, walaupun belum datang hari kiamat ya, iman dengan apa tuh? Adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur. Nah, itu termasuk ya, termasuk iman bil yaumil akhir. Wa ba'da an dzakara, setelah Allah menyebut pada ayat yang telah kita baca tadi tentang ada dua komunitas nih. Nah, ini ada orang-orang yang muhtadin yang Allah berikan petunjuk, ada yang dhal, ada yang sesat tadi itu. Ya. Minhum ya, di antara mereka yang Allah berikan petunjuk, Allah lapangkan dadanya untuk menerima kebenaran Islam. Fa amana wahtada. Ada tadi itu wa minhum, ada yang ittaba'al hawa, karena dia mengikuti hawa nafsu, mengikuti setan, diajak sama Allah nggak mau, dia lebih baik lebih mengikuti hawa nafsunya. Nah, fadalla wa hawa, dia itu sesat dan wawawa dan akan celaka. Setelah itu, nah maka ayat ini nih, wa dzakara ba'dahu, setelah ayat itu maka Allah menyebut pada ayat ini berikutnya bahwa sayuh syarul khalaik jami'an. Ya, maka semua makhluk kita ini akan diapain tuh? Ya, dibangkit. Nah, jadi kapan? Sesudah pada mati semua. Ya, baik yang meninggal dunia wafatnya itu yang pertama kali di dunia. Ya, siapa yang pertama kali di dunia? Ya. Apa namanya? Habil yang pertama kali mati di dunia dikuburin Habil. Sampai yang terakhir, kapan yang terakhir? Nanti kalau udah datang hari kiamat, ya. Nah, semua itu nanti serentak, ya. Jadi hari kiamat yang pertama adalah ditiup oleh malaikat Israfil, Allah perintah meniup saat yang pertama untuk mematikan ya makhluk-makhluk yang waktu itu masih hidup. Semua pada mati. Nah, 40 tahun berikutnya. Kata Nabi 40 tahun berikutnya setelah mereka itu pada mati, antara tiupan yang pertama disuruh niup yang kedua. Nah, jangka waktunya 40 tahun. Nah, padahal waktu itu sudah nggak ada matahari, nggak ada apa. Jadi 40 tahun, kalau sekarang kan gampang ngitung 40 tahun gampang. 365 kali terbit matahari kali 40, gitu kan? 365 satu
tahun kan 365 hari. Hari itu apa? Terbit matahari sampai tenggelam matahari. 24 jam. 24 jam kali 365 kali 40. Nah itu 40. Gampang hitungnya. Nah nanti ketika udah matahari udah nggak ada kan, kalau hari kiamat pertama udah nggak ada matahari. Iza sama'un fatarat, iza samsu kuwirat, matahari udah dilipat. Nah bagaimana mau tahu 40 tahun? Ya. Nah itu kan 40 tahun yang tadi kita, kalau ente hidup di planet bumi, emang planet satu-satunya planet yang ada di bumi nih. Jadi bisa jadi 40 tahun tergantung dari planet di mana kita nanti akan naik. 40 tahun barulah Allah perintah malaikat Israfil meniup. Nah, serentak semuanya pada apa? Bangun. Nah, itu al-hasr. Nah, kalau tadi ketika kita bilang sekarang nih belum datang hari kiamat, orang meninggal dunia masuk kubur, ada yang dapat nikmat kubur, ada yang dapat siksa kubur. Nah, ketika nanti ya ditiup sangkakala yang pertama semua orang mati. Nah, itu udah nggak ada azab kubur, nggak ada siksa. Sehingga orang kafir pun tidak merasa tidak diazab selama antara apa itu. Nah, pertama dengan kalau sekarang ya merasakan azab kubur, nikmat kubur ya. Nah, kalau tidak merasa sama sekali, nah, nanti ketika yang pertama dengan yang kedua. Ya. Baik. Nah, oleh karena orang masuk ke kubur itu dapat nikmat kubur, dapat siksa kubur. Jadi orang yang masuk ke kubur itu nggak ada yang tidur, nggak ada yang sampai menunggu apa itu nafkhatul ula, ya nggak ada yang tidur, baik yang merasa nikmat atau yang merasa azabnya. Jadi kalau orang merasa nikmat nggak tidur, ya, kalau ditidur bisa merasakan nikmat. Ada orang tidur di sampingnya ada duren. Dia merasakan apa kalau ditidur merasakan apakah merasakan nikmatnya durian? Ditidur. Nah, jadi kalau orang mau merasakan nikmatnya durian berarti nggak tidur. Nah, orang tidur di samping ada durian. Bisa nggak menikmat? Jadi kalau orang merasa nikmat kalau melek itu nggak tidur. Nah kalau dia tidur bagaimana mau merasakan nikmat? Nikmatnya punya bini gitulah. Kalau lo apa? Melek. Nah kalau lo tidur bagaimana? Walaupun bini lo ada di samping lo juga kan. Tadi kan duren. Emang yang nikmat cuma duren doang. Nah, berarti kalau orang dapat nikmat kubur nggak pernah apa? Tidur. Nah sekarang orang kafir dapat siksa kubur, ya nggak apa lagi. Nah orang disiksa masih bisa tidur. Ente tidur nih, ya nggak usah siksa kubur lah, mikirin utang aja dah. Sebelum tidur dimikirin utang sono, utang sini belum kebayar, nggak bisa tidur. Apalagi disiksa, mikirin utang nggak bisa tidur. Orang mau tidur, walaupun udah ngantuk, di depan rumahnya ada anak-anak main bola, dugdak. Kira-kira bisa tidur nggak? Padahal dengar suara bola nggak bisa tidur. Ada lagi yang lebih ringan. Udah mau ngantuk, ada nyamuk di telinganya. Ngeng. Padahal hanya suaranya mau bisa tidur. Apalagi disiksa. Nah. Jadi kapan tuh tidur? 40 tahun. 40 tahun. Dari mana taunya? Ketika yang pertama, yang kedua tidur semua. Mukmin tidur, kafir tidur. Nah, nggak ada nikmat, nggak ada azab. Itu ayat yang sering kita baca dalam surat Yasin. Apa gitu? Ya sebelumnya ya wailana. Qalu, nah qalu dulu. Qalu ya wailana man ba'atsana mimar. Nah ini itu orang kafir. Ya kalau kita nggak mengatakan emang kita dari dunia udah beriman. Kan mereka tidak beriman. Masa iya kita udah jadi di kuburan bisa bangun? Orang kafir. Kata mereka, siapa yang ngebangunin kami? Kami lagi asik-asik tidur. Ya wailana, celakalah kami.
Mamba'asana, siapa yang bangunin kami? Mimar kodina, dari tempat tidur kami. Nah, berarti kan nggak orang kafir tidur, nggak ada siksaan 40 tahun itu. Karena ketika Allah perintah malaikat Israfil niup, kan semua pada bangun. Ya. Siapa yang bangunin kami? Kami lagi asik-asik tidur di mana? Di tempat. Nah, itu menunjukkan bahwa 40 tahun itu nggak ada azab tidur berarti. Nah, ya. Nah, kenapa yang nanya orang kafir? Karena memang dia nggak percaya. Kalau kita emang dari dulu sebelum kita mati kita percaya, nggak perlu nanya. Ini nih, gitu. Kalau mereka kan ya wailana mau terjawab, ya. Hadza ma wa'ada bihir rahman wa sadaqal. Nah, ini yang dulu dijanjiin. Ente aja yang nggak percaya, pakai nanya-nanya. Makanya ini percaya. Nah, ini menunjukkan bahwa antara yang tiupan pertama atau kedua semua pada tidur. Nah, baik. Untuk apa kita dibangkit tuh di sini? Ya, untuk hisab wal jaza, untuk diadili, ditanya diadili oleh Allah, kemudian untuk dibalas. Masih ya dibalas dulu baru diadili. Itu, ya, untuk dibalas. Nah, itu. Nah, ini belum terbukti, belum apa, udah dimasukkan penjara. Udah ngerti. Liana la kullun jazaahu al-adil. Semua manusia nanti akan menerima balasannya yang seadil-adilnya. Nah, balasan dari apa? Ma qaddama, apa yang dia lakukan selama hidup di dunia tuh. Nah, inilah ayatnya, wa yauma yahsyuruhum jami'a, nanti Allah akan kumpulkan, akan bangkit semua. Ya ma'syaral jin. Ya, wahai manusia dan jin, dua ini. Qad istaksartum minal insi. Qad istaksartum minal insi. Ya ma'syaral jin, qad istaksartum minal insi. Wa qala awliya'uhum minal insi. Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana allazi ajjaltalana. Ya. Jadi kata Allah, ketika nanti kita dibangkit semua, ya ma'syaral jinni wal insi, ya. Ya. Qad istaksartum minal insi. Kamu wahai jin, ya. Istaksartum minal insi, ya. Artinya kamu lebih banyak daripada manusia. Fa inna qala awliyahum minal insi. Kata pemimpin-pemimpin dari manusia, Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana allazi ajjaltalana. Ya Tuhan, ya Allah, istamta'a ba'duna bi ba'din. Waktu kami hidup di dunia, ya apa itu? Istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya. Ya, saling menikmati kehidupan dunia. Wa balagna, kami sekarang udah sampai ke batas yang Allah tentukan. Walan naru maswakum. Nah, kalau orang yang di dunia waktunya hanya digunakan gitu untuk kenikmatan dunia, nah Allah bilang apa? An-naru maswakum. Ya, nerakalah tempat tinggal kamu, kholidina fiha. Ya, illa masya Allah, kecuali ya apa yang Allah kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sungguhnya Tuhanmu Allah maha bijaksana, maha mengetahui. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah Allah apa? Aku apa? Nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun, ya. Artinya nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan, ya, Allah balas, ya, dengan apa yang mereka lakukan dulu waktu hidup di dunia. Wa fi hadhil ayati tahdid, ayat ini mengandung ancaman lil zalim, bagi orang yang zalim. Ya. Ilam yamtani an zulmihi, kalau seandainya kezalimannya terus dia enggak berhenti, ya. Wa sallatallahu alaihi zaliman akhar, ya. Kemudian Allah Ta'ala akan memberikan kekuasaan kepada orang yang zalim berikutnya. Qala Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas,
tafsir ayat ini tadi, idza radiyallahu an qaumin walla amrahum khiyarahum. Itu artinya jika Allah Ta'ala senang redha kepada suatu kaum. Kenapa Allah redha sama dia nih? Karena taat. Kan biasanya yang diridhon yang ditaat. Jikalau kita, kalau hambanya taat, Allah redha, maka Allah apa itu? Allah pilihkan yang mengatur urusan mereka adalah orang yang baik-baik. Nah, kalau kita taat sama Allah, Allah pilihin pemimpin kita yang ngatur urusan kita, presiden kita lah gitulah. Pejabat kita, presiden kita orang baik-baik. Kalau kita apa? Nah, tetapi wa iza sakhata ala qaumin, ya, apabila Allah murka sama suatu kaum, ya, komunitas, wala amrohum syirorohum, nah, maka Allah akan pilihkan, ya, yang mengatur urusan mereka orang-orang yang orang jahat. Nah, jadi kalau kita, ya, itu akibat dari apa itu? Dari perbuatan kita sendiri, ya. Jadi akibat buruk dari perbuatan kita sendiri, nah itulah kenyataan. Yang ngatur urusan ente siapa itu? Ya. Oh, ya. Ada asing, ada aseng. Nah, ya. Akibat ente menjauh dari syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sampai sekarang belum sadar-sadar juga. Qala Malik bin Dinar. Nah, kata Malik bin Dinar, salah seorang ulama, qara'tu fi ba'di kutubil hikmah. Aku pernah membaca di sebagian kitab-kitab hikmah. Bukan kitab hikmah, kitab dukun, mujarobat. Bukan. Maksudnya kitab hikmah aku membaca kitab Taurat, kitab Injil gitu. Yang Taurat dan Injil masih asli, bukan kitab hikmah mujarobat. Ya. Aku pernah membaca kitab Taurat, kitab Injil. Nah, di sana terdapat begini kata-kata. Anallaha ta'ala yaqul. Nah, ya. Allah berfirman. Nah, jadi kalau Allah berfirman ada di mana? Di kitab suci kan gitu. Ya, ini bukan Quran, kitab sebelum Quran. Apa bacaan? Ini anallahu malikul mulk. Nah, ini kan benar, ini belum dirubah-rubah nih. Allah berfirman di dalam kitab suci sebelum Al-Quran, sayalah Allah Malikul Muluk, rajanya raja. Malikul Muluk. Qulubul mamluki biadi. Hati hambaku ada di tanganku, ya. Paman atau ani ja'altuhum ali rahmah. Tuh kan? Siapa yang taat sama aku, nah, aku kasih rahmat dia. Tuh. Karena kita taat dikasih rahmat. Apa di antara rahmat? Allah jadiin pemimpin kita orang baik-baik yang ngurusin urusan kita sehingga kita hidup enak. Nah, ini korupsi. Ya, korupsi kan artinya duit ente diambil, itu arti korupsi. Sehingga ente hidupnya susah karena duit ente diambil. Nah itu kalau pemimpinnya apa itu? Buruk. Ya. Kalau ente taat, aku berikan kamu pemimpin yang membawa rahmat. Tapi sebaliknya, waman asani, yang menjauh dari aku, syariat aku, ya. Ja'altuhum alaihi niqmah, bukannya ni'mah. Apa nih? Niqmah. Yang tadi kan nikmat. Kalau ini apa? Niqmah. Hidup susah. Ya. Mau makan susah, minum susah, ini susah. Nah, itu namanya hidupnya Allah jadiin niqmah. Ya. Fala tasghalu anfusakum bisabil muluk. Jangan kamu sibukkan dirimu dengan mencaci maki pemimpinmu. Ya, jangan caci maki dia. Caci maki dirimu sendiri. Maksudnya, kan itu akibat kamu. Karena kamu itu tidak taat sama aku kasih. Nah, balasan di dunia. Belum lagi di akhirat. Oleh karena itu, tubuh. Walakin tubuh ilayya kata Allah. Segeralah taubat. Ya. Segeralah taubat. Nah, kalau ente mau taubat, ikutin perubahan. Nah, kalau ente nggak ngikutin perubahan, nggak tobat. Kan saya bilang perubahan, bukan partai. Karena kan belum dideklarasi. Tanggal 10 November, ini kan baru tanggal 5.
tubuh. Jadi kalau kamu tobat, robahlah dirimu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Tubuh ilayah, kembalilah kepadaku. U'atifukum alaihi. Nah, kalau kamu kembali kepada aku, u'atifuhum alaikum. Kalau kamu kembali kepadaku setelah kamu maksiat, aku akan berikan rahmat. Ya. Nah, inilah ya. Jadi sabab siapa itu? Sabab diri kita sendiri. Harus kita robah ya, diri kita ya. Lalu nanti Allah berikan rahmat. Ya, kalau kita sendiri nggak berubah, nah berarti nggak tobat. Nah, kemudian al-adatul ilahiyah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Baik, nah sebelum kita membaca zikr tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul Fatihah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.